Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memberikan penghormatan kepada Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Bahkan SBY menyebut Prabowo saat ini merupakan komandannya. Pernyataan SBY itu disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Tepatnya setelah Prabowo bersilaturahmi ke kediaman SBY di Cikeas Bogor pada Jumat 12 April 2024 malam. Pada keterangan persnya Sabtu 13 April 2024, Herzaki mengatakan kedua sosok tersebut telah menunjukkan sikap saling menghormati, baik dari Prabowo yang memberikan hormat ke SBY maupun sebaliknya. Herzaki juga menyatakan sikap yang disampaikan oleh SBY itu mencerminkan kebudayaan Indonesia yang memuliakan tamu. Terlebih, menurutnya Prabowo yang notabene memiliki angkatan yang sama dengan SBY di Akademi Militer atau Akmil dulu, menyebut bahwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut adalah seniornya. Ya, oke teman-teman, balik lagi di channel kita Neo Viral. Prabowo silaturahmi lebaran ke SBY di Cikeas datang ke Bogor. Menteri Pertahanan juga merupakan presiden terpilih 2024 sampai 2029. Prabowo Subianto mengunjungi kediaman Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas Bogor, Jawa Barat, Jumat 12 April dalam rangka silaturahmi Lebaran 2024 Idul Fitri 1445 Hijriah dengan mengenakan kemeja batik. Prabowo tiba sekitar pukul 18.40 WIB. Ya teman-teman, ini dalam rangka perjumpaan SBY dengan Pak Prabowo atau Presiden terpilih mengunjungi kediaman atau Prabowo ini datang ke SBY teman-teman, dan mereka ini merupakan salah satu menjalin hubungan atau persahabatan yang semakin erat ya teman-teman. Usai pertemuan, Prabowo mengungkapkan bahwa pertemuan dirinya dengan SBY di momen spesial kali ini sekaligus sebagai bentuk kunjungan junior kepada senior. Lebaran kita datang ke senior, jelas Prabowo. Sebelumnya Prabowo telah berkeliling menemui beberapa kerabat dalam rangka Lebaran di hari pertama dan kedua Lebaran. Prabowo menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan keluarga di Istana Negara. Di hari kedua, Prabowo berkunjung ke rumah politisi senior Partai Golkar Abu Rizal Bakrie, Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Daco Ahmad, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto hingga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Diketahui Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menyelesaikan rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres 2024, menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menjadi pemenang Pilpres 2024. Hasil Pilpres 2024 tersebut ditetapkan berdasarkan berita acara KPU nomor 218/PL 01.08 BA 05/2024. Hasil Pilpres 2024 diumumkan langsung usai KPU merampungkan rekapitulasi nasional dan merapat pleno pada Rabu 20 Maret 2024. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri PPLN. Total keseluruhan suara dan nasional sebanyak 164.227.475. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, Prabowo Gibran unggul dengan suara sah sebanyak 96.241.691 dari total suara sah nasional. Menjelang puncak arus balik mudik Lebaran diperkirakan jatuh pada tanggal 14 sampai dengan 15 April 2024, Paris, Prancis memberikan warning agar
kesiagaan aparatur tetap tinggi. Ia juga menghimbau para pemudik untuk melakukan persiapan secara baik, tidak hanya kendaraan tetapi juga memperhatikan kondisi fisik. Ini penting untuk menghindari kecelakaan yang tidak diinginkan. Pemerintah dalam kolaborasi antar instansi serta pemerintah daerah dan swasta telah menyediakan banyak tempat-tempat peristirahatan. Jangan berkendara dalam keadaan ngantuk atau kelelahan. Ada banyak tempat-tempat istirahat yang disediakan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan. Pemudi yang pakai motor bisa cek dan recek prediksi keadaan cuaca sepanjang jalan sebelum berangkat di aplikasi yang disediakan BMKG supaya persiapan lebih baik, ujar Ketua Komisi 5 DPR Republik Indonesia 2014-2019. Sebagai orang yang pernah membidangi persoalan transportasi saat menjadi Ketua Komisi Infrastruktur DPR Republik Indonesia, ia juga meminta agar pemerintah perhubungan melakukan pemanfaatan pelabuhan-pelabuhan penyeberangan lain di seputar Pulau Jawa dan Sumatera untuk dapat melayani arus balik sekaligus mengurangi potensi penumpukan merak Bakahuni yang sudah menjadi persoalan klasik. Kalau kita bisa mengoptimalkan pelabuhan-pelabuhan lain untuk juga mengangkut penyeberangan Jawa Sumatera dengan model RoRo, itu sangat mengurangi problem penumpukan selama ini, sekaligus lebih murah biayanya. Ini juga bisa menjadi model pengangkutan logistik nasional yang saat ini terlalu mahal karena berorientasi darat, ujar Fahri. Lebih lanjut, Fahri juga mengajak pemerintah untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan tentang pelayanan mudik yang ceria bagi masyarakat. Ia memindahkan masyarakat sebanyak 193,6 juta orang dalam tempo 2-4 hari seperti saat ini adalah problem serius, sebuah tantangan pelayanan masyarakat yang tinggi karena bersifat tetap setiap tahun. Maka menjadi lebih baik jika ada kelembagaan tetap koordinir antar instansi sehingga lebih sigap, lebih efisien, dan perbaikan-perbaikan yang bersifat berkelanjutan menjadi lebih mudah dan terukur. Ya, teman-teman, sekian saja dulu video kita pada saat ini, dan jangan lupa dukung terus channel kita supaya di video-video berikutnya teman-teman tidak ketinggalan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.